Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srining Serva Kobun. Saya dari kelas AKM 3. Di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi eksternal, internal, laki-laki dan perempuan. Di sini sudah ada alat reproduksi eksternal wanita. Yang pertama di sini ada tuba Fallopi. Bentuknya seperti ini, dengan saluran panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm, yang menghubungkan antara indung telur ovarium dalam rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat perjalanan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Poin yang kedua yaitu rahim. Bentuknya seperti ini. Rahim adalah organ yang berbentuk butir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rectum. Rahim sendiri berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang ketiga di sini endometrium. Bentuknya seperti ini. Endometrium sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan diluruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Yang keempat, ovarium. Bentuknya seperti ini. Ovarium yaitu sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Bagian organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat terjadinya fertilasi setelah sel telur matang. Ia akan melewati tuba Fallopi. Poin yang kelima, serviks atau leher rahim. Bentuknya seperti ini. Serviks sendiri yaitu di bagian bawah rahim yang berhubungan ke vagina. Fungsi serviks yaitu memproduksi lendir atau mukus. Lendir mampu mengeluarkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Baik, poin yang terakhir yaitu vagina. Bentuknya seperti ini. Vagina berada dalam tubuh di bagian terluar yang bisa dilihat disebut dengan vulva. Organ ini terletak di bagian belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Fungsi vagina sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim sehingga saluran keluarnya darah. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu alat eksternal pria. Bentuknya seperti ini.
Baik, ini adalah gambaran alat reproduksi pria. Yang pertama di sini ada kandung kemih, ya bentuk seperti ini. Kandung kemih merupakan alur kolektif. Organ ini membentuk, mengumpul dan mengosongkan urin. Fungsinya yaitu menampung urin yang berproduksi ginjal dan mengeluarkan melalui proses perkemihan. Dan yang berikutnya yaitu vas deferens. Bentuk vas deferens bentuknya seperti kacang dengan warna kekuning-kuningan. Saluran ini melekat sepanjang media vitral permukaan ginjal. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Yang berikutnya di sini ada tulang kemaluan. Bentuknya seperti ini, tulang kemaluan. Tulang kemaluan pada pria berfungsi sebagai tempat organ reproduksi berkedudukan atau bergantung sebagai perlindungan organ reproduksi dari kemungkinan benturan. Baik, yang berikutnya di sini ada penis. Bentuknya seperti ini, penis pada pria. Penis merupakan organ seksual. Alat reproduksi pada pria ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin dan menjaga kadar air dalam tubuh. Yang berikutnya, glans penis. Bentuknya berada di bagian ujung penis. Gland penis di bagian ujung. Gland penis tersebut bentuknya mengerucut seperti ini. Yang terdapat di dalamnya terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat urin dan air mani. Baik, di sini yang berikutnya di sini ada skrotum. Bentuknya seperti ini, skrotum. Skrotum yaitu sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Ia juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Yang berikutnya, epididymis. Epididymis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria dan berfungsi sebagai tempat transportasi pematangan dan
penyiapan spermatozoa yang berasal dari testis. Yang berikutnya di sini ada testis, bentuknya seperti ini. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada dalam skrotum atau kantong testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Yang berikutnya di sini ada fascicula seminalis, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya agak Fascicula seminalis ini merupakan organ penting yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Fascicula terletak di belakang kandung kemih. Ia terletak di belakang kandung kemih. Tepatnya di atas kelenjar prostat dan di dalam rectum dan di depan rectum. Organ ini berstruktur lunak dan berukuran sekitar 5-7 cm. Yang terakhir di sini ada prostat, bentuknya seperti ini. Prostat yaitu kelenjar kecil yang berukuran kenari yang menghasilkan cairan sperma. Prostat pria menghasilkan cairan semen yang memberi nutrisi dan mengantarkan sperma. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.